Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, jumpa lagi di acara TOS Tijaroh Orang-orang Soleh ya. Hari ini kita akan kisahkan bagaimana ternyata dua guru dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah orang kaya. Oke. Siapa dia? Yang pertama adalah Imam Malik. Seorang soleh, seorang hafiz Quran, kemudian mengerti berbagai macam bidang ilmu. Dan Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Nah, di balik ketakwaannya, di balik kesolehannya, dia ternyata sosok yang kaya raya. Sudah terbiasa dengan pakaian yang bagus, kemudian wangi yang harum, kemudian kuda berganti-ganti dan sebagainya, termasuk karpetnya pun luar biasa ya. Imam Malik seorang soleh, bertakwa, dan juga kaya raya. Suatu ketika, bahkan ketika wafatnya, dia meninggalkan harta kurang lebih sebanyak 500 dinar. Kalau kita lihat dinar sekarang 4,25 gram emas, 1 gram hampir 1 juta rupiah. Kalau kita rupiahkan, harta peninggalan daripada Imam Malik rahmatullah alaih ternyata kurang lebih 500 dikali 4 juta, 2 miliar rupiah. Ini jumlah yang tidak sedikit ya. Jumlah yang tidak sedikit, sampai sekarang pun jumlah yang cukup banyak yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Tetapi keajaibannya, mereka tetap beriman, tetap bertakwa, bahkan diakui kesolehannya, kewaroannya oleh berbagai macam ulama di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, demikian pula dengan guru yang lainnya. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Malik tentang orang yang alim selain dia ya. Maka Imam Malik katakan dia adalah Imam Abu Hanifah, namun ketika itu sudah meninggal dunia. Ada muridnya. Siapa dia? Muridnya Imam Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik katakan ilmu Imam Abu Hanifah diwariskan kepada muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka Imam Syafi'i pergi berjalan dengan dibiayai oleh gurunya Imam Malik ke Irak ya, guna berjumpa dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Begitu tiba di kediaman Asy-Syaibani, Imam Syafi'i kaget. Karena apa? Masya Allah, seorang yang kaya raya, rumahnya mewah, dan dia sedang sibuk menghitung emas di ruang tamunya. Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah gurunya atas referensi daripada Imam Malik, Imam Syafi'i kaget. Ternyata gurunya orang kaya, rumahnya mewah, dan dia sedang sibuk menghitung kepingan-kepingan emas. Maka timbul tudingan dari hati Imam Syafi'i, ini jangan-jangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini orang yang materialistis dan cinta dunia. Ya. Masya Allah, maka melihat Imam Syafi'i seperti itu, menyaksikan harta begitu banyak, Imam Asy-Syaibani katakan, Anda kagum dengan harta ini, Anda kaget. Kalau kamu kaget dengan harta orang-orang soleh, maka udah, saya kasihkan saja ini harta kepada orang fasik. Biar harta ini dipakai berjudi, maksiat, dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i spontan berkata, jangan ya. Jangan, karena kalau harta jatuh ke tangan orang yang maksiat, maka akan digunakan untuk maksiat. Kalau harta dipakai oleh orang-orang fasik, maka akan merusak bumi ini. Masya Allah, alangkah indah harta di tangan orang-orang beriman, dan alangkah berbahayanya harta di tangan orang-orang yang tidak beriman. Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah firmankan dalam Al-Quran, rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan daripada mengingat Allah, tidak dilalaikan daripada berjual beli, ya, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nur ayat 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan daripada perniagaan, daripada jual beli,
untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, mereka lah salah satu figur contoh seorang imam, seorang orang yang bertakwa, tetapi kesibukannya dalam rangka berdagang, bertijarah, berniaga tidak melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, berapapun transaksinya dia tinggalkan untuk menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir ya, yang dia meninggalkan perniagaan demi sholat berjamaah. Nah, maka termasuk dalam orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Dan dia senantiasa mendirikan sholat, tetap juga menunaikan zakat. Karena apa? Mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman semua, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan iman dan Islam, terus istiqomah hingga akhir hayat, meninggal dunia dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.